Hai bilioner, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Saya percaya Anda akan banyak belajar di sini dan kita sama-sama belajar dari You The Billion. Kita akan banyak membaca buku-buku yang luar biasa dan dengan video ini kita akan banyak mendapatkan inspirasi, kita akan menambah pengetahuan kita akan memberi banyak makan otak kita untuk terus berkembang, terus bertumbuh, memiliki satu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang membuat kita terus meningkat karakter kita, kepribadian kita, pola pikir kita, tindakan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan kita masih melanjutkan pembacaan buku dari Rinal Kasali, Self Driving, di bab keempat. Nah, sebelum melanjutkan, Anda bisa subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share, komen, dan kasih jempolnya. Terima kasih. Di bab keempat kita akan mulai self-driving, driver or passenger. Nah, kira-kira Anda menjadi seorang driver atau passenger? Dua jenis penumpang, bad and good passenger. Dua jenis penumpang, bad and good passenger. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai memberikan pelatihan untuk transformasi passenger menjadi driver. Bisa nggak sih kira-kira merubah seorang passenger menjadi seorang driver? Tentu bisa. Para CEO senang, mereka tentu saja memberikan bahwa di kantor mereka belakangan ini telah lebih banyak ditemui pegawai berkarakter passenger ketimbang tipe driver. Dan saya yakin semua perusahaan pasti senang memiliki karyawan yang punya karakter driver daripada seorang passenger. Tetapi sewaktu pelatihan itu kami jalankan, tim yang saya pimpin menemukan begitu banyak orang yang bermasalah. Kami menemukan banyak passenger yang tersakiti dan sakit, yang ternyata lebih mudah berpindah kuadran untuk menjadi driver. Untuk memudahkan Anda, saya kutipkan penggalan berita yang saya baca di harian Warta Kota mengenai seorang pria yang usia 47 tahun masih menjadi seorang passenger bagi orang tuanya. Seorang janda yang berusia 67 tahun. Waduh, menyakitkan bukan? 47 tahun menjadi passenger bagi seorang 67 tahun. Anda bisa bayangkan itu. 47 tahun menjadi passenger seorang 67 tahun. Dan saya percaya itu bukan Anda. Bukan hanya menjadi passenger, melainkan budaya passenger. Penelusuran kami selama bekerja, ia pun berpotensi menjadi bad driver. Sehingga akhirnya selalu diberhentikan. Masalahnya, mereka mampu menjadi driver, bukan semata-mata karena kepiawaian menjalankan peran, melainkan karena mereka benar-benar sedang sakit. Sakit karena demam, sebuah janji yang tak terpenuhi, harapan yang pupus, kerinduan yang tak tersampaikan, tekanan yang tak terlupakan, dan seterusnya. Rasa sakit itu mendorong orang untuk membalas kepada siapa saja yang ditemui, atau mencapai ambisi dengan segala cara untuk memperoleh pengakuan. Wow. Saya pikir betapa mengerikan orang-orang itu. Benar, mengerikan sekali ini orang-orang seperti ini. Alih-alih menjadi pemimpin yang mempelopori kemajuan, mereka justru menjadi pemecah belah, menyuarakan kesakitan dan penderitaan. Wujudnya bisa berupa agresi, emosi, dan tak terkendali, mengompori perlawanan sinis, negatif, dan tak mempercayai kebenaran, selalu memandang dari sudut pandang negatif, pesimis. Memimpin pemberontakan terlibat dalam kampanye-kampanye yang negatif, memperluas kebencian, memutarbalikkan fakta, terlibat dalam gosip, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa jumpai di banyak lingkungan Anda berada. Mungkin di kantor, di desa, lingkungan, organisasi mungkin. Anda menjumpai orang-orang yang seperti ini. Bad driver, bad passenger. Atau bad driver, good passenger nih. Coba baca berita tentang keributan-keributan yang terjadi pada hampir semua BUMN yang keadaannya kurang sehat. Setiap kali didatangkan pemimpin transformatif, maka selalu saja muncul perlawanan.
Dan hampir pasti perlawanan-perlawanan itu dipelopori oleh bad passenger. Karena bad passenger tentunya tidak suka dengan perubahan, bukan? Yang sudah terbiasa menikmati macam-macam fasilitas. Sehingga ketika perusahaan dipimpin oleh change leader, maka juga bertransformasi dari sekedar budaya passenger menjadi bad driver. Anda bisa membaca apa yang terjadi di Pelindo 2. Ada tuh, di Pelindo 2. Dalam blog yang pernah saya ulas di Kompas, masalah serupa juga pernah terjadi di Garuda Indonesia, Semen Padang, PT Pelni, ASDP, PT Dirgantara Indonesia, dan banyak bank pembangunan daerah atau BUMD lainnya di seluruh provinsi Nusantara ini. Anda bisa banyak menjumpai. Beranjak dari situ, saya pun mulai memimpin sebuah action research. Pertanyaan akademis yang ingin kami cari adalah, mungkinkah mengubah bad passenger menjadi good driver? Menurut Anda mungkin tidak kira-kira merubah bad passenger menjadi good passenger? Dan untuk sampai di sana, kita perlu kembali ke dasar. Kalau seorang dilahirkan suci, apa yang membuat seorang berubah menjadi bad passenger? Bagaimana kita memperbaikinya? Luka batin rekaman masa lalu. Action research pun dimulai. Saya minta dicarikan sejumlah psikolog dan eksekutif pada bidang kepegawaian, yang biasa menangani pegawai-pegawai bermasalah. Orang-orang bermasalah ini biasanya serba menyakitkan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi atasan-atasannya. Orang Jawa bilang itu ngulur usus, harus sabar nangani orang-orang seperti itu ya. Kepemimpinannya buruk, prestasi rendah, kurang disukai rekan-rekan kerja, tapi tidak mau mengundurkan diri. Ditambah lagi perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja enggan mengambil tindakan apa-apa. Saya mulai menggali pengalaman-pengalaman yang ada. Ada kesan orang-orang bermasalah itu dipelihara oleh orang-orang tertentu di sisi atas. Tetapi pada saat yang bersamaan, ia disakiti atasan-atasan lainnya atau orang-orang di luar organisasi. Tetapi ini juga bisa terjadi karena pemegang saham membiarkan orang-orang yang bagus, CEO, tidak diberi otoritas yang kuat, sehingga direksi-direksi ikut bermain dan saling melindungi. Orang-orang bermasalah ini biasanya serba menyakitkan bagi orang-orang di sekitarnya. Benar apa benar kira-kira? Termasuk bagi atasan-atasannya. Kepemimpinannya buruk, prestasi rendah, kurang disukai rekan-rekan kerja, tetapi tidak mau mengundurkan diri. Orang-orang di luar yang menyakiti itu biasa saja keluarga sendiri, pasangan hidup yang berselingkuh, anak, mertua, orang tua, atau seseorang lainnya yang pernah menjadi orang dicintai atau diidolakan, atau mitra usaha yang sangat mengancam, yang jelas ia tersakiti. Saya kemudian teringat dengan proses seleksi calon pemimpin KPK yang beberapa kali melibatkan saya. Terus terang, proses seleksi pemimpin KPK sungguh mendebarkan, bahkan sangat kaya dengan tekanan. Selain proses ini diikuti pejabat-pejabat senior, juga diminati tokoh-tokoh besar yang terbiasa melakukan proses seleksi. Juga komentator yang berbicara sesuka hati lewat media massa atau parlemen, mengkritik lah, nyinyir lah mungkin. Jadi, kembali ke proses seleksi calon pemimpin KPK. Bagi peserta seleksi, kalau prosesnya biasa saja, mereka pasti sudah tahu apa yang harus mereka mainkan. Untuk mengecoh psikolog-psikolog muda yang kurang berpengalaman dan kurang pede, tidak percaya diri, Anda tahu psikolog muda yang jam terbangnya 10-20 tahun saja mudah larut dalam impresi yang mereka bangun. Dalam suatu kesempatan, saya melontarkan kegelisahan pada rekan-rekan panitia seleksi. Masalahnya, beberapa orang peserta seleksi adalah orang yang pernah mengambil program doktor di dalam lembaga yang saya pimpin. Jadi saya cukup mengenal karakter mereka. Anehnya, orang-orang yang karakternya buruk malah diberi nilai tinggi oleh psikolog-psikolog muda tersebut. Kecewa dengan hasil itu? Ya pastinya kan, pasti kecewa.
Kami pun mencari cara-cara baru. Kebetulan tahun itu kami mendapat rekan baru, Prof. Dr. T.B. Roni Rahman Niti Baskara, seorang kriminolog Universitas Indonesia, senior Universitas Indonesia. Ia ternyata sependapat dengan apa yang saya pikirkan. Katanya, tokoh-tokoh senior ini memakai masker berlapis-lapis, harus kita buka, baru kita bisa baca. Buya Syafi Ma'arif menambahkan, kita tidak mencari malaikat, tetapi pemberantas korupsi yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Selama orang masih berurusan dengan pribadinya, dia belum selesai dengan dirinya, dia tidak akan pernah bisa melihat. Tapi kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak memikirkan dirinya, lebih mementingkan apa yang harus dilakukan, dia mampu melihat dan mampu membaca. Di tengah-tengah pertemuan dengan konsultan psikolog, Prof. Roni menyambut gagasan saya. Saya minta psikolog-psikolog klinis senior, ujarnya kepada pemimpin konsultan psikologi, diminta begitu mereka tergagap-gagap. Selain jarang dilibatkan, melakukan seleksi pegawai, psikolog klinis jumlahnya tidak banyak. Mereka lebih banyak terlibat dalam terapi kejiwaan, tetapi mereka mengiyakan. Dari diskusi itu saya mendengar beberapa penjelasan yang menarik. Tetapi perlu ahli yang bisa menjebol dinding-dinding yang mereka bangun. Buka maskernya agar terlihat mereka yang sebenarnya. Pakai topeng. Selama pakai topeng tidak akan pernah kelihatan. Tapi ketika topeng itu dibuka, masker itu dibuka, baru kelihatan aslinya. Jebol dindingnya. Kata-kata itu selalu saya ingat sampai kami mengatur siasat. Semua peserta dilarang mengikuti proses seleksi dengan pakaian dinas atau atribut-atribut kepangkatan. Maklum, yang ikut seleksi ini ada jenderal polisi, perwira senior, TNI, jaksa senior, pejabat-pejabat eselon 1, CEO, dan sebagainya. Semua atribut dan seragam harus dilepas. Pakai baju batik saja, netral. Tidak perlu pakai atribut, tidak perlu pakai topeng. Ini perlu untuk mencegah perasaan psikolog yang terintimidasi oleh jabatan struktural calon pemimpin KPK. Diberi kendaraan cacat, apa salahnya? Diberi kendaraan cacat, apa salahnya? Dan sekarang perhatikan dua orang berikut ini, Sano dan Sugeng. Sano tinggal di Aichi, Jepang, dan Sugeng tinggal di Mojokerto, Indonesia. Perhatikan pula kemandatarisan mereka untuk menggunakan kendaraan diri masing-masing. Setelah itu dibandingkan dengan yang dilakukan Rian tadi dan Uut 47 terhadap ibunya sendiri dalam book selanjutnya. Jangan lupa pula baca bagaimana Theodore Roosevelt melepaskan belenggu-belenggu hidupnya dalam book lainnya. Bedakan keduanya, mana yang hidup dengan mental profesional driver, dan yang mana yang bermental bad passenger. Esoknya setelah proses berlangsung, kami mendengarkan laporan yang benar-benar berbeda. Laporan itu lebih banyak didapat dari dialog di meja makan atau bahkan di ruang tunggu. Mereka gelisah saat saya tanya. Duduknya tak tenang. Saat saya balas tanya, bagaimana keadaan keluarga bapak ibu yang menitikan air mata? Dan anehnya, ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Singkat cerita, saya menjadi mengerti ada teknik-teknik tertentu yang bisa dipakai psikolog-psikolog klinis untuk menerapi manusia. Dan terapi itu dimulai dengan membuka selubung-selubung yang menutupi diri. Ibarat dokter, ia perlu membedah untuk membersihkan luka infeksi, lalu menutupnya kembali. Di rumah perubahan, saya menjadi gemar bertemu dengan psikolog-psikolog klinis. Psikolog-psikolog klinis yang saya kumpulkan itu mengajarkan saya apa artinya luka batin. Besar kemungkinan bad passenger menderita luka batin, ada luka, sehingga dia memiliki karakter bad passenger. Luka batin, mental yang tertekan, emosi yang tidak benar, akhirnya memiliki satu mental yang disebut sebagai mental bad passenger. Untuk itu harus disembuhkan dulu, diobati lukanya, dibongkar, dibedah, dan ditutup lagi. Ini adalah luka pada lapisan batin yang membekas dalam. Kata mereka, sumbernya macam-macam, tetapi indikatornya dapat dilihat secara kasat mata. Anda tak akan pernah menyangka orang-orang yang suka melawan, yang cepat marah, emosional mungkin, mudah tersinggung, selalu berpikir jelek, negatif, menilai orang, menilai dirinya sendiri.
Orang-orang yang suka melawan, yang cepat marah dan tersinggung, bahkan eksekutif-eksekutif yang malas berpikir, ternyata bisa diubah dengan mudah kalau kita tahu caranya. Di Rumah Perubahan kami bisa menanganinya dan kami menemukan perubahan yang signifikan dalam membantu proses transformasi. Jadi, setiap manusia bisa dirubah. Ada terapinya. Bisa langsung datang ke Rumah Perubahan Prof. Rinal Kasali ya. Ada yang menjadi pemarah tanpa sebab, seperti orang yang tengah menderita sakit gigi, gemar menyalahkan orang lain, menjadi sangat agresif, mudah jengkel, cepat dan sering mengeluh. Hidup tak terarah, terlalu cepat menyerah, pesimistis, mudah menghasut orang lain untuk menjegal orang-orang baik yang dipercaya punya kecenderungan membalas dendam. Bahaya. Menarik diri, hidup penuh kebencian. Tak ada gairah, tidak punya semangat, tidak punya pengharapan bahkan. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Belakangan, gejala-gejala itulah yang saya sebut, yang saya temui pada bad passenger, atau disebut sebagai bad passenger, yang tentu dapat menghambat kemajuan perusahaan atau organisasi yang tengah bertransformasi. Perusahaan atau organisasi yang sehat tentu perlu mendapatkan dukungan dari pegawai-pegawainya. Tanpa dukungan dari pegawai-pegawai, perusahaan itu bisa down, bisa stuck, tidak mungkin bisa melaju. Mungkin pelan, tidak cepat. Karena ada orang-orang yang menghambat di dalam perusahaan tersebut. Namun kalau pasukan yang dipimpinnya sudah berubah menjadi kumpulan orang-orang yang sakit hati dan punya banyak kepentingan dan luka batin, maka bisa jadi bukan perubahan positif yang didapat, melainkan bumerang, serangan balik. Anda mengalami sindrom sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy. Seperti judul film tahun 90-an yang dibintangi oleh Julia Roberts. Jadi, mengubah mereka menjadi driver tanpa menyembuhkan luka batinnya dapat menjadikan mereka pemimpin pemberontak yang meronta karena sakit dan kepentingan yang tak terdeteksi. Mengerikan. Bisa menjadi bom waktu ini. Dan Anda dapat mati konyol dibuatnya. Tetapi to tell you the truth, mengubah passenger yang sakit seperti ini menjadi driver jauh lebih mudah ketimbang mengubah good passenger yang tak bergairah. Hanya saja bukan itu yang kita carikan. Winner, loser, Dennis Waitley. Saya pun mencari literatur pendukungnya sampai saya berkenalan dengan psikolog terkenal Dennis Waitley yang menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang memiliki karakter pemenang dan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan orang-orang yang mempunyai jiwa pecundang yang akhirnya selalu kalah karena tak mau mengakui kekurangannya. Winner vs loser. Winner vs loser. Winner, pemenang hidup di hari ini belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Loser, pecundang terkurung di masa lalu. Winner, pemenang tidak takut kalah. Winner. Pecundang takut menang. Itu loser. Winner, pemenang melihat jawaban terhadap setiap masalah. Loser, pecundang melihat masalah pada setiap jawaban. Winner, pemenang mencari solusi, berpikir, mengatasi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Loser, pecundang hanya senang membuat alasan-alasan. Winner, pemenang melihat enaknya, manfaatnya. Loser, pecundang melihat capeknya, sakitnya, masalahnya, letihnya. Winner, pemenang mau belajar. Saya taunya baru sedikit, meski sudah banyak tahu. Terus haus akan belajar. Itu winner. Loser, pecundang, merasa sudah menjadi jagoan. Sok tahu segala-galanya. Tidak mau dengar masukan dari orang lain, meski baru tahu sedikit padahal. Winner, pemenang mencari solusi, bekerja dengan fakta. Loser, pecundang, mengembalikan masalah, mendramatisasi. Winner, pemenang, sabar mendengarkan, aktif membaca yang tak terlihat. Loser, pecundang, selalu ingin didengar, bicara terus,
bawel, nggak mau dengar orang lain, pengennya dia yang mau didengar. Winner, pemenang berkata, ini memang sulit, tetapi bisa kita kerjakan. Loser, pecundang berkata, ini mungkin bisa, tetapi terlalu sulit, banyak alasan. Winner, pemenang, ada yang bisa saya bantu. Ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya tolong. Apa yang saya bisa kerjakan, itu winner. Loser, pecundang, suruh saja si dia, suruh saja si mereka, suruh saja si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Winner, pemenang tidak mudah lupa karena bertanggung jawab. Loser, pecundang adalah pelupa, tidak pedulian, menganggap dirinya bodoh dan lemot. Winner, pemenang berkata lembut meski isinya bernas. Isinya bernas, berbobot. Loser, pecundang, omong-omong kosong, kata-katanya keras. Winner, selalu ada cara yang terbaik. Selalu ada cara yang terbaik, selalu ada cara yang lebih baik. Itu winner. Loser, ya cuma itu caranya, tidak mau berusaha lebih. Winner, ketika melakukan kesalahan, saya yang salah, berani bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan. Itu winner. Loser, ketika melakukan kesalahan, bukan salah saya, not me, salahnya dia, salahnya mereka. Winner, pemenang menolong orang lain agar menang juga, membantu orang lain untuk bisa berhasil. Itu winner. Loser, pecundang, menolak membantu, menganggap yang lain sebagai pesaing, ancaman. Winner, pemenang beranggapan karena itu berbahaya bagi saya, sebaiknya orang lain jangan dijauhkan dari bahaya. Loser, pecundang beranggapan kalau itu berbahaya, biar orang lain yang melakukan. Winner versus loser. Bagaimana Anda? Winner or loser? Tak terkecuali Anda, baik rakyat biasa, pegawai yang hidupnya penuh dengan ketidakpastian, ketua serikat pekerja yang merasa kurang diperlakukan dengan adil, atau calon anggota parlemen yang baru saja tersingkir. Semuanya bisa berubah. Berubah artinya selalu dimulai dengan menerima realitas, berdamai dengan diri sendiri, mengakui, berdamai, selesai dengan dirinya. Menerima semua dengan lapang dada, introspeksi diri. Ini pun pasti ada imbalannya, yaitu hidup yang pasti jauh lebih baik dengan kesejahteraan lahir batin. Masalahnya hanya satu, Anda mau atau tidak untuk berubah. Pepatah mengatakan, mustahil kita mendapatkan hasil yang berbeda dari tindakan yang sama berulang-ulang. Tidak akan pernah ada perubahan ketika tindakan Anda selalu sama. Untuk mendapatkan satu perubahan, harus merubah tindakan. Tidak pernah ada perubahan ketika melakukan tindakan yang selalu sama dan tidak pernah mau berubah. Teori DNA jika mengatakan bahwa perilaku kita sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjadi teman-teman kita. You are who your friend are. Idealnya, manusia bisa melakukan terapi diri, self-healing. Saya melakukannya seorang diri melalui pergulatan yang panjang sampai mampu mengendalikan diri dan begitu mudah menaklukkan orang-orang yang keras hati. Sebagian orang yang bisa melakukan self-healing, menyembuhkan luka batin sendiri, melalui usaha yang benar-benar berat, tetapi sebagian orang lainnya membutuhkan orang lain. Di rumah perubahan kami pun melakukan proses terapi. Prosesnya panjang, dimulai dari kembali mengenali diri sendiri, antara sejuta hal yang kita alami, lalu mengenali siapa saja yang ada di sekitar kita, dan kemana akan kita bawa hidup ini, kepada siapa kesuksesan kita ini akan kita persembahkan. Pada orang-orang yang dicintai, istri, anak, orang tua, saudara Anda, orang-orang yang Anda sayangi, Anda cintai. Kami menggunakan bermacam-macam alat dan media agar semua peserta merasa nyaman dan mampu mengendalikan hidupnya. Instruktur-instruktur yang diturunkan pun sudah sangat terlatih dan saya pimpin sendiri. Kami mengevaluasinya. Beberapa jam sekali selalu menemukan fakta-fakta yang menarik.
semuanya dibuat bersahabat, dan kita butuh dukungan peserta-peserta lainnya yang saling membantu. Dengan memahami masalah yang dihadapi dan sharing dalam kelompok, para peserta menjadi tertantang untuk saling membantu dan saling menguatkan, saling mensupport. Mereka menjadi bisa mengerti mengapa sehari-hari rekan-rekan kerjanya begitu pendiam, banyak murung, kurang inisiatif, banyak mengeluh, dan seterusnya. Dari situ pula saya menjadi tahu persis inilah sumber dari segala persoalan berat yang banyak dihadapi bangsa ini. Anda tentu tidak akan menyangka bahwa mereka butuh wadah untuk menumpahkan segala beban berat yang selama ini mereka bawa kemana-mana. Tahukah Anda, orang-orang yang pergi membawa topeng setiap hari agar terlalu terlihat sempurna, sesungguhnya mengalami keletihan yang luar biasa. Topeng yang dibawa terus-menerus, meski ringan, setipis apapun, lama-lama akan terasa berat. Bukan seberapa berat beban yang Anda pegang. Bukan seberapa berat beban yang Anda pegang. Tapi seberapa lama Anda memegang beban tersebut. Itu yang menentukan berat atau ringan beban hidup Anda. Kalau Anda punya beban, mungkin ringan, tapi coba Anda pegang terus. Lama-lama capek, bukan? Jadi bukan berapa besar beban yang Anda bawa, tapi seberapa lama Anda memegang atau membawa beban tersebut. Bahkan ada yang menyimpan angan-angan masa lalu yang pernah tercapai lalu kecewa. Janji yang tak pernah terpenuhi dari orang lain. Rasa dipermalukan berulang-ulang, dibully kalau zaman sekarang itu. Atau bahkan kekecewaan dari orang-orang yang dicintainya. Merasa dikecewakan. Yang jelas tidak ada orang yang sempurna, yang ada adalah orang yang menutup-tutupi kekurangannya. Orang seperti ini akan banyak memberi alasan terhadap hal-hal yang tidak dikerjakannya, dan lebih suka mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Dan ia akan menjadi beban bagi organisasi. Kepemimpinannya pun tidak optimal. Saling menguatkan juga menimbulkan kesadaran, rasa syukur bahwa duka yang saya rasakan masih tak seberapa dibandingkan dengan duka yang dialami temannya. Hal ini bisa berdampak positif bagi perilaku atau karakter calon-calon pemimpin. Keluarga, orang tua, anak istri, atau mertua adalah kontributor utama. Sekolah dan karir adalah kontributor kedua. Lalu diri sendiri sebagai penentu. Di rumah perubahan kami terbiasa menerapi masalah-masalah itu. Dan dari situ kami menyadari itu adalah masalah leadership. Masalah masa depan perusahaan, masalah kebangsaan yang menentukan apakah kita mampu keluar menjadi bangsa pemenang, bangsa yang unggul, bukan bangsa pecundang yang selalu marah tanpa arah. Maka membuka luka lama dan menerapi adalah satu hal, sedangkan mengisinya untuk menjadi good driver adalah hal yang lain. Ibarat dokter gigi yang menangani pasien sakit gigi akut. Ia harus membongkar, mengorek giginya, membongkar dulu, dibor, dibersihkan akarnya, dikorek-korek. Infeksi itu ditoreh, dikeluarkan, dan saraf-saraf halus yang menyakitkan dimatikan. Lalu setelah itu bagaimana? Membersihkan dan membor tidak cukup. Kita baru melakukan satu tahap penting, yaitu mengubah bad passenger menjadi good passenger. Bad passenger ke good passenger. Atau lebih berat lagi, mengenolkan bad driver menjadi bad passenger, lalu mengubahnya menjadi good passenger. Ini baru proses awal, yaitu membuang luka batin, membersihkan rasa sakit. Tetapi saya katakan, manusia-manusia Indonesia sangat sulit untuk diajak keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu mengenakan, mengasyikkan, dan tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman menuju zona yang penuh risiko. Salah satu penjelasan adalah kita jarang sekali melatih orang untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pelatihan, perusahaan, bahkan Lemhanas, Sespim, Akmil, Akpol, dan LAN pun tak pernah memberikan pelatihan ini. Latihan keluar dari zona nyaman. Latihan keluar dari zona nyaman.
Ketika diminta kelompok usaha Agung Podomoro untuk menjadi rektor di Podomoro University, saya pun melakukan kunjungan ke beberapa kampus di Inggris dan Amerika Serikat. Salah satunya adalah Babson College yang terletak tidak jauh dari Harvard dan MIT. Sekitar seminggu saya diajak berkeliling di kampus yang dinobatkan sebagai the best school of entrepreneurship oleh sebagai lembaga independen yang ada di Amerika Serikat. Saya berdialog dengan profesor, peneliti, eksekutif, alumni, donatur, dan para mahasiswa. Praktis hampir semua urat nadi universitas ini saya dalami. Apalagi Podomoro University telah menjalin kerjasama resmi melalui Babson Global. Hasil dari kunjungan itu antara lain adalah inovasi baru yang kami rancang untuk mengubah sikap mental passenger pada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Podomoro University agar mereka kelak mampu menjadi great driver, great entrepreneur, great driver. Dan bagi saya, great entrepreneur adalah seorang great driver. Dan seorang great driver adalah great entrepreneur. Salah satu inovasi itu adalah ada pada mata kuliah yang dinamakan para pengajar sebagai TAEL, Thinking and Acting Like Entrepreneur Leader. Thinking and Acting Like Entrepreneur Leader. Persoalannya adalah bagaimana mendesain kurikulumnya. Sebagian dari kurikulum yang kami desain itu antara lain diambil dari sisi buku ini, termasuk kreatif dan critical thinking, Thinking in New Books, dan The Power of Simplicity. Tetapi saya ingin bercerita kepada Anda apa yang dilakukan Babson College untuk melatih kewirausahaan pada anak-anak didiknya. Di sebuah kelas, semua mahasiswa diwajibkan mengikuti sebuah kegiatan kesenian. Pilihannya beragam, mulai dari drama, menari, komedi, melukis, membuat patung, memahat, musik, bernyanyi, dan sebagainya. Masing-masing kelompok diberi instruktur yang mumpuni. Dan dalam 3 pekan ke depan, semua sudah harus tampil dalam sebuah festival. Awalnya saya menduga kegiatan ini dilakukan untuk melatih otak kanan. William Kwan, CEO Prudential Indonesia, pernah bercerita kepada saya. Sewaktu mengikuti sebuah eksekutif program di Oxford, ia bercerita tentang latihan kepemimpinan dengan metode kesenian seperti itu. Dari cerita itu, saya berpikir pasti ada tujuannya, dan William mengakuinya. Sewaktu saya mengunjungi Babson, saya pun menggali motif di balik latihan itu, di luar dugaan saya. Mereka menjelaskan bahwa aktivitas ini ditujukan untuk melatih mahasiswa keluar dari zona nyaman. Bagaimana ceritanya? Begini. Setiap peserta pertama-tama ditanya terlebih dahulu apa minatnya. Lalu mereka diwajibkan memilih salah satu kegiatan. Tentu saja mahasiswa yang menyukai musik pasti akan memilih musik. Yang biasa terlibat dalam teater pasti memilih seni drama, dan seterusnya. Karena tujuannya adalah melatih keluar dari zona nyaman, maka mereka pertama-tama justru harus keluar dari minatnya. Yang tidak bisa drama justru harus berani mencoba seni drama. Demikian selanjutnya, yang tidak bisa menyanyi diwajibkan untuk masuk dalam seni menyanyi. Yang tidak bisa melukis diwajibkan untuk masuk dalam seni melukis. Keluar dari zona nyaman. Lantas apa yang terjadi? Koordinator mata kuliah itu menceritakan kepada saya dengan bahasa seperti ini. It's a nightmare. Artinya semua mahasiswa protes. Ya, mereka merasa tidak nyaman karena keluar dari zona nyamannya dia. Harus tampil dalam waktu 3 minggu untuk mempertontonkan sesuatu yang mereka tidak sukai itu. Benar-benar mengganggu. Dapat saya bayangkan apa jadinya bagi mahasiswa yang berorientasi untuk mendapatkan ijazah dengan nilai-nilai raport yang tinggi. Mereka pasti gelisah, takut terganggu prestasinya. Tetapi bukankah tujuan pendidikan untuk membangun manusia? Tujuan pendidikan untuk membangun manusia, memiliki nilai, valuable person, menjadi manusia yang bernilai.
Dapat saya bayangkan apa yang jadi. Mahasiswa yang berorientasi mendapatkan ijazah dengan nilai-nilai rapot yang tinggi. Mereka pasti gelisah, takut terganggu prestasinya. Tetapi, bukankah tujuan pendidikan untuk membangun manusia? Belakangan saya mendengar mahasiswa banyak komplain. Sehingga koordinator mempertanyakan, apakah kami masih ingin menerapkan di Indonesia? Manfaatnya besar untuk hidup mereka, tetapi saya tidak yakin apakah Anda berani menjalaninya. Mereka pasti akan protes, ujarnya. Ya, pasti semua akan protes. Karena sifat dasar manusia sulit untuk berubah. Selalu suka di zona nyamannya. Senang dalam lingkup nyamannya manusia. Saya kira ia benar. Berdasarkan pengamatan saya, salah satu persoalan berat yang dihadapi bangsa ini dalam menghadapi perubahan adalah rendahnya kemampuan kita untuk keluar dari comfort zone. Ya, kita sungguh tidak terbiasa. Lihat saja, hampir semua tokoh perubahan disambut resistensi yang luar biasa berat. Bahkan pendidikan kita sangat mengabaikan latihan-latihan seperti ini. Padahal salah satu syarat untuk menjadi seorang driver adalah kemampuan dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu syarat menjadi seorang driver harus berani keluar dari zona nyaman. Itulah sebabnya di kelas saya mahasiswa diwajibkan membuat paspor. Pergi seorang diri ke salah satu negara di dunia ini. Satu orang satu negara, tetapi ditemani siapapun, dan berani tanpa ditemani siapapun, dan berani menghadapi situasi kesasar, berani menghadapi, keluar dari lingkup nyamannya. Bukankah para tenaga kerja Indonesia yang tak sempat kuliah bisa menjadi lebih hebat dari para sarjana kita karena keberanian keluar dari zona nyaman? Bad driver, bad passenger, good passenger. Bad driver, bad passenger, good passenger. Saya kasihan melihat anak-anak kita yang sesungguhnya bisa menjadi lebih hebat, tetapi kurang dipercaya orang tua. Berikan kepercayaan, tantangan, dan dukungan, maka mereka dapat menjadi lebih hebat lagi. Jangan kekang, jangan menghambat, atau jadikan mereka passenger. Saya ulang sekali lagi ya. Saya kasihan melihat anak-anak kita yang sesungguhnya bisa menjadi lebih hebat, tetapi kurang dipercaya orang tua. Berikan kepercayaan, tantangan, dan support, dukungan, maka mereka dapat menjadi lebih hebat lagi. Jangan mengekang, jangan menghambat, jangan membatasi, atau jadikan mereka passenger. Luar biasa. Terima kasih. Sampai di sini untuk pembacaan buku Self-Driving Prof. Rinal Kasali di bab 4. Ikuti terus untuk pembacaan buku dari Self-Driving untuk bab kelima. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam bilioner, sukses buat Anda semua. Jadilah seorang driver, dan jadilah seorang entrepreneur. Jangan menjadi seorang passenger, bahkan bad passenger.